warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bai'ah Aini, sambung A1111202023, program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia dari kelas A semester 2. Kali ini saya akan mempresentasikan 5 materi dari pertemuan ke-9 sampai pertemuan ke-15 pada mata kuliah Kajian Lingkungan Hidup. Dan apa saja materi-materi tersebut? Mari kita simak secara bersama-sama. Kita masuk pada materi pertama, yaitu kawasan konservasi. Apa itu konservasi? Konservasi adalah upaya-upaya pelestarian lingkungan, akan tetapi tetap memperhatikan manfaat yang bisa didapatkan pada saat itu dengan cara tetap mempertahankan keberadaan setiap komponen-komponen lingkungan untuk pemanfaatan di masa yang akan datang. Atau konservasi adalah suatu upaya yang dilakukan oleh manusia untuk dapat melestarikan alam. Kriteria umum penetapan kawasan konservasi antara lain adalah kriteria ekologi, kriteria sosiologi, kriteria ekonomi, kriteria regional, dan kriteria pragmatik. Adapun tujuan konservasi, yang pertama, untuk memelihara maupun melindungi tempat-tempat yang dianggap bernilai supaya tidak hancur, beralih, berganti, bersalin, bertukar, atau punah. Yang kedua, untuk menekan kembali pada pemakaian bangunan lama supaya tidak terlantar. Di sini maksudnya apakah dengan cara menghidupkan kembali guna yang sebelumnya dari bangunan tersebut atau mengganti guna lama dengan fungsi anyar yang memang diperlukan. Yang ketiga, untuk melindungi benda-benda sejarah atau benda zaman purbakala dari kehancuran atau kerusakan yang diakibatkan oleh faktor alam, mikroorganisme, dan kimiawi. Yang terakhir, untuk melindungi benda-benda remover alam yang dilakukan sebagaimana ala menurut langsung, yaitu dengan teknik membersihkan, memelihara, dan membaguskan baik itu secara fisik maupun secara langsung dari pengaruh berbagai macam aspek, misalnya seperti faktor kawasan yang bisa merusak benda-benda tersebut. Kemudian, konservasi sendiri memiliki manfaat sebagai berikut. Yang pertama, untuk melindungi kekayaan ekosistem alam dan memelihara proses-proses ekologi maupun keseimbangan ekosistem secara berkelanjutan. Yang kedua, untuk melindungi spesies flora dan fauna yang langka atau hampir punah. Yang ketiga, untuk melindungi ekosistem yang indah, menarik, dan juga unik. Yang keempat, untuk melindungi ekosistem dari kerusakan yang disebabkan oleh faktor alam, mikroorganisme, dan lain-lain. Yang terakhir, untuk menjaga kualitas lingkungan supaya tetap terjaga, dan lain sebagainya. Jenis-jenis konservasi adalah cagar alam, taman laut, kebun raya, dan taman nasional. Kemudian kita masuk pada materi yang kedua, yaitu kawasan lindung. Apa yang dimaksud dengan kawasan lindung? Kawasan lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencangkup sumber alam, sumber daya buatan, dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan berkelanjutan. Fungsi kawasan lindung. Fungsi utama atau fungsi hutan lindung adalah sebagai penjaga kualitas lingkungan serta ekosistem di dalamnya. Fungsi-fungsi tersebut diantaranya mencegah datangnya banjir. Hutan yang lestari, hutan yang lebat, mempunyai fungsi maksimal sebagai penyerap air hujan agar tidak meluap dan mengaliri bawahnya. Jenis kawasan lindung. Yang pertama, kawasan yang memberikan perlindungan kawasan di bawahnya, antara lain kawasan hutan lindung, kawasan bergambut, dan kawasan resapan air. Yang kedua, kawasan perlindungan setempat, antara lain sempadan pantai, sempadan sungai, kawasan sekitar danau, waduk, dan kawasan sekitar mata air.
Kita masuk pada materi ketiga yaitu pengelolaan sumber daya alam dan pembangunan berkelanjutan. Apa itu sumber daya alam? Sumber daya alam adalah segala unsur lingkungan biotik maupun abiotik yang bermanfaat dan digunakan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan dan keinginannya, baik kebutuhan primer yang bersifat lahiriah, pangan, sandang, dan papan, kebutuhan sekunder yang bersifat batiniah, estetika, maupun kebutuhan tersier yang seterusnya atau lebih bersifat hobi atau pengembangan bakat. Lalu, apa itu pembangunan berkelanjutan? Pembangunan berkelanjutan adalah proses pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan untuk memenuhi kebutuhan manusia untuk generasi saat ini dan generasi mendatang agar kehidupannya sejahtera serta kelestarian fungsi lingkungan tetap terjamin atau terjaga, kualitas lingkungannya tidak rusak atau turun. Prinsip pembangunan berkelanjutan. 1. Pemerataan dan keadilan sosial atau tidak adanya ketimpangan antar sumber daya bagi masa kini hingga masa yang akan datang. Misalnya, pemerataan distribusi lahan dan kesetaraan gender. Yang kedua, menghargai keanekaragaman, yaitu menjaga keanekaragaman hayati dan tidak adanya diskriminasi pada keanekaragaman budaya. Yang ketiga, pendekatan integratif, yaitu pembangunan harus berpedoman pada hubungan timbal balik antara manusia dengan lingkungan. Yang keempat, perspektif pada jangka panjang, yaitu melakukan perencanaan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam yang dapat digunakan dalam jangka panjang. Tujuan dari pembangunan berkelanjutan yaitu pembangunan berkelanjutan memiliki 3 tujuan utama, yaitu berkelanjutan ekologis atau jaminan eksistensi sumber daya alam. Yang kedua, berkelanjutan ekonomi atau efisiensi ekonomi. Yang keempat, berkelanjutan sosial, keanekaragaman budaya, yang kemudian memiliki target yang hendak dicapai, dituangkan dalam istilah Sustainable Development Goals atau yang disingkat dengan SDGs. Kita lanjut pada materi berikutnya yaitu dampak pembangunan. Apa saja dampak pembangunan? Yang pertama perubahan iklim, yang kedua pencemaran, yang ketiga disaster atau bencana, yang keempat konflik sosial. Dampak perubahan iklim. Yang pertama, perubahan pola curah hujan. Yang kedua, meningkatkan muka air laut. Yang ketiga, kepunahan spesies. Yang keempat, suhu tinggi. Yang kelima, es kutub menyusut. Yang keenam, badai kuat dan Harrisoness. Yang kelima, gelombang panas. Yang keenam, penyebaran penyakit dan kerugian ekonomi. Yang ketujuh, pergeseran habitat. Yang kedelapan, kebakaran. Kemudian dampak pencemaran. Apa saja dampak pencemaran? Yang pertama, dampak bagi kesehatan. Yang kedua, dampak pada ekosistem. Yang ketiga, dampak pada pertanian. Disaster atau bencana. Adapun dampak-dampak yang ditimbulkan adalah dampak terhadap lingkungan. Yang kedua, dampak terhadap infrastruktur. Yang ketiga, dampak terhadap kehidupan. Dan yang terakhir, dampak terhadap perekonomian. Kemudian konflik sosial. Adapun dampak-dampak yang ditimbulkan oleh konflik sosial, yang pertama, keretakan hubungan antar kelompok. Yang kedua, perubahan kepribadian pada individu-individu. Yang ketiga, kerusakan harta benda dan jatuhnya korban jiwa. Yang kelima, terjadi dominasi dan penaklukan. Kita masuk pada materi yang terakhir yaitu pengaruh lingkungan terhadap kesehatan. Lalu apa hubungan lingkungan dengan kesehatan? Nah, yang pertama,
Status kesehatan merupakan refleksi dari hasil akhir interaksi kompleks antar sistem biologis internal dan sistem lingkungan eksternal secara keseluruhan. Yang kedua, sistem penyangga kehidupan menyediakan kebutuhan dasar aktivitas manusia. Yang ketiga, akibat aktivitas manusia seperti industri, pertanian, transportasi, pemukiman, dan lain sebagainya menghasilkan limbah dan residu. Yang keempat, limbah dan residu selanjutnya mempengaruhi sistem penyangga kehidupan dan juga kesehatan manusia. Penyebab perubahan lingkungan. Yang pertama adalah aktivitas manusia, terutama pembangunan industri, transportasi, dan pemukiman menghasilkan limbah yang menurunkan kualitas lingkungan. Yang kedua, aktivitas alam. Letusan gunung berapi, banjir, badai, gempa bumi, berubah kualitas air, udara, tanah, makanan, faktor atau manusia itu sendiri. Komponen lingkungan bertindak sebagai media atau perantara terjadinya penyakit di masyarakat. Kesehatan lingkungan. Apa itu kesehatan lingkungan? Dari definisinya, kesehatan lingkungan mempelajari hubungan timbal balik antara manusia dengan lingkungan yang mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat. Dan menurut WHO, kesehatan lingkungan adalah ilmu dan keterampilan yang memusatkan perhatian pada usaha pengendalian faktor fisik di lingkungan manusia yang diperkirakan mengurangi perkembangan fisik, kesehatan, ataupun kelangsungan hidup manusia. Pokok-pokok kesehatan menurut undang-undang dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1960 tentang pokok-pokok kesehatan. Dalam bab 1 pasal 2 dinyatakan bahwa kesehatan adalah meliputi kesehatan badan somatik, rohani atau jiwa, dan sosial, dan bukan hanya keadaan yang bebas dari penyakit, cacat, dan kelemahan. Dan sampailah kita pada slide yang terakhir, yaitu penutup, merindukan sejuk bumi yang teramat, dan panorama yang kinasih. Semoga merujuk pada manfaat, dan terima kasih.